Halo Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita masih berada di studio podcast One Day One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dan kita telah hadir bersama kita ASN inovatif dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Indra Surya SEMM dengan judul inovasinya Pembangunan Elang Musi dalam Optimalisasi Pengawasan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang Pak Indra. Terima kasih Mbak Drika. Iya. Apa kabarnya Pak? Baik Mbak. Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat Mbak. Iya, ini sahabat inovasi di rumah yang selama ini menggunakan aplikasi Edimpo, kita kenalkan dulu nih, yang memberi nama aplikasi Edimpo itu sendiri, Bapak Indra Surya. Iya, selamat Pak ya. Iya Mbak. Iya. Baik Bapak, ini elang Pak, elang musi. Eye catching banget Pak ya. Dan sangat ingin bertanya-tanya nih Pak mengenai apa itu elang musi Pak. Singkatannya apa, terus maknanya apa, dan apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini Pak? Ya. Baik Mbak, kami mulai dari filosofinya pertama ya Mbak Iya, ya. oke. Filosofinya elang ini adalah hewan yang memiliki mata tajam. Iya. Jadi kalau dia terbang dari atas, dia terbang di atas sungai, bisa melihat ikan di dalam sungai. Saking tajamnya pandangan mata elang ini. Iya. Nah, lalu kita mengadopsi filosofi ini untuk pembangunan aplikasi kita dengan harapan bahwa aplikasi ini nanti hasilnya sama seperti mata elang, tajam, bisa melihat apa yang tidak terlihat oleh orang lain. Iya. Nah, elang musi sendiri merupakan singkatan dari elektronik layanan pengaduan masyarakat untuk transparansi. Jadi kami menyediakan aplikasi ini untuk masyarakat memberikan pengaduan mengenai pelayanan publik yang kami laksanakan di UPTB Samsat. Nah, misalnya terkait dengan sarana prasarana kantor, lalu perilaku dan perilaku aparat, lalu mengenai pelanggaran terkait dengan tindak pidana perpajakan. Nah, masyarakat bisa langsung mengajukan pengaduan melalui aplikasi ini. Nah, mengapa masyarakat dilibatkan di sini? Karena kita mengharapkan banyak mata yang mengawasi aparat kami melaksanakan perpajakan daerah ini akan memicu semacam istilahnya itu perilaku dari aparat kami untuk lebih positif ke depannya dalam melaksanakan perpajakan daerah ini. Nah, itulah mengapa kita memilih istilahnya itu namanya ini tadi aplikasi Elang Musi. Musi sendiri karena kita ingin mengambil nama sungai kita yang terkenal sekali, dan saat ini juga rasanya orang tidak ada yang tidak kenal di Indonesia ini. Kalau Musi pasti identik dengan Sumatera Selatan, identik dengan Palembang. Iya, wah luar biasa Pak ya. Iya, dari Mbak. filosofinya saja benar-benar dalam itu Pak. Iya. Artinya ya, apalagi setelah dijelaskan tadi barusan, sahabat inovasi, benar-benar maknanya memang sesuai Pak dengan untuk elektronik layanan pengaduan Pak ya, untuk masyarakat secara transparansi. Oke, baik Pak. Ini apa sih di masyarakat, apakah sudah digunakan, apakah sudah di-launching aplikasi ini, sosialisasinya bagaimana, apakah sudah Pak? Ya. Kalau untuk penggunaan memang kami tunda terlebih dahulu Mbak, karena awalnya kita membangun aplikasi ini hanya untuk layanan pengaduan. Cuma timbul pemikiran kita, kalau hanya untuk aplikasi itu, untuk layanan pengaduan saja, artinya aplikasi ini akan digunakan sangat jarang oleh si penggunanya. Jadi kalau dia sudah sekali install, kalau nak ngadu, istilahnya itu atau baru nak install, ngadu, ya? baru install, baru buat laporan. Nah, kita inginnya aplikasi ini digunakan secara berkelanjutan. Nah, sekarang kita sedang memikirkan apa sih yang perlu kita tambahkan dalam aplikasi ini. Misalnya mengenai pengingat, mengenai jatuh tempo,
pajak Iya, kendaraan, kita betul. tambahkan nanti di sana. Mhm. Lalu istilahnya di sana mau ngecek nih, ini kendaraan, misalnya Mbak Derika punya kendaraan lebih dari satu, Mhm. mau mengetahui untuk nopol tertentu itu posisinya ada di progresif keberapa. Iya. Nah, kita tambahkan di sana. Jadi ada beberapa fitur yang akan kita tambahkan ke dalam aplikasi ini, sehingga nanti aplikasi ini tidak hanya digunakan untuk, istilahnya itu pengaduan bae. Pengaduan saja ya, Pengaduan iya. saja. Nanti Jadi kesannya digunakan untuk aplikasi ini kok jadi aplikasi negatif ya iya, buat ngadu-ngadu. ngadu-ngadu. Jadi kan Iya, kaku hanya untuk iya, satu betul, tujuan. betul. Tapi nanti bisa Jadi juga kita ditambahkan tambahkan di lagi. sana untuk istilahnya itu, survei. Iya, betul. Nah, aparat kami bisa melakukan survei dari sana. Jadi, Mhm. multi penggunaan Iya, aplikasi betul. ini, bukan hanya di satu tujuan. Iya, tapi ini Demikian, Mbak. benar-benar ditunggu loh Pak untuk layanan Elang Musi ini ya, Iya, untuk aplikasi ini karena memang isinya pun, sangat sangat, berfungsi dengan baik. iya, Heeh, karena saat ini sangat bersentuhan dengan masyarakat, iya. karena memang sangat diperlukan. Iya. Ya, jadi memang kalau aplikasi ini sebenarnya memudahkan kami, Mbak Mhm, Derika. Karena masyarakat yang langsung menyampaikan pengaduan, mhm. kita terbantu kan, Iya. terbantu. Daripada kita cari-cari, Mhm. mencari-cari, ini masyarakat yang menyediakan clue-nya istilahnya. Iya. Ada kekurangan ini loh, ada Mhm, ini loh yang perlu diperbaiki. mhm. Nah, makanya benar sekali kata Mbak Derika, ini nantinya akan bermanfaat Iya, untuk kedepannya. dan lebih efektif, Iya, lebih efisien. efektif dan Karena efisien. untuk saat ini kan biasanya hanya disediakan kotak kritik dan saran ya, Iya, tapi itu kan kadang-kadang tidak ada nama pengguna, siapa iya, yang membuat, kan kita nggak tahu benar. apakah ini memang benar kritikan atau hanya, apa ya, ketidaksenangan terhadap seseorang kan kita nggak Heeh, nggak benar. bisa tidak jelas seperti itu kan. Nah, tapi kalau dengan adanya aplikasi seperti ini kan, terdeteksilah, Terdeteksi, heeh, dan juga mungkin ada bukti-bukti nyata yang di-share bisa di dalam disampaikan, aplikasi dan benar. ada upload-an, mungkin dimasukkan juga template untuk Bisa, bisa, pengupload-an iya, kan, untuk heeh. pengunduhan Untuk juga, pengunduhan karena ini kan, mhm, dampaknya kan bukan hanya, bagi masyarakat yang iya, mengawasi, tapi mhm, juga bagi kami iya, dan aparat-aparat kami. mhm, Oh, ini ada buktinya. ada buktinya, sudah Berarti diunduh heeh, sudah heeh, diunduh. jadi Berarti artinya jangan nyata kan, macam-macam loh, iya, masyarakat bisa loh mhm, melaporkan. Nah, iya, itu. betul, ini luar biasa sekali Pak ya. Eee, kita tunggulah Oke, Mbak. untuk aplikasi ini biar segera launching, dan bisa digunakan oleh masyarakat khususnya Sumatera Selatan, Pak ya, sesuai dengan judul inovasinya Elang Elang Musi. Musi, ya. Baik Pak Indra, ini kan di dalam aplikasinya kan nggak semulus, jalan tol ya, Iya, benar, Mbak. pasti ada hambatan ya. Ada hambatan. Iya, apa sih hambatannya Pak? Hambatannya, memang dalam dalam membangun aplikasi ini, karena ini awalnya ini kami kembangkan untuk terkait dengan pelaporan, eee, permasalahan pelayanan pajak kendaraan bermotor, Mhm, artinya, siapa kan bisa nih, Mbak, iya, istilahnya itu melakukan pembayaran mhm, pajak kendaraan bermotor. Tetapi apakah yang melakukan pembayaran ini benar-benar, istilahnya itu yang mendapatkan, istilahnya itu pelayanan yang tidak memuaskan. iya, Nah, artinya ini harus kita sortir terlebih dahulu di aplikasi. mhm, Nah, kita harus memasukkan item-item tertentu, mhm, karena bisa jadi pemilik kendaraan dengan yang terdaftar di database itu berbeda. beda ya, mhm, Artinya ada tambahan tertentu yang mereka harus menyampaikan, misalnya nomor telepon untuk mhm, dikonfirmasi dan data kependudukannya NIK iya NIK-nya, untuk validasi untuk bahwa validasi data ya, ini yang melaporkan ini benar ada orangnya dan mhm, bukan sekedar istilahnya itu laporan kaleng yang laporan hanya kaleng sekedar saja, heeh, menjelek-jelekkan iya itu. seperti itu Nah, Pak. seperti itu. Tapi mungkin juga kalau untuk, data pengguna, pengadu ya, Mhm, pengaduan itu tidak tidak semuanya harus bisa mengakses kan, iya, karena tidak kan semuanya itu bisa mengakses. membahayakan juga bagi Benar. yang mengadu Benar, tersebut, dan heeh, itu karena pengelolaannya ini ada di bidang kami, bidang mhm, pengawasan dan itu kita rahasiakan. iya karena Karena tetap harus kita rahasiakan mhm, yang memberikan pengaduan laporan, ini, ya laporan. seperti itu, Mhm, iya luar biasa nih Pak Indra, iya, nggak sabar nunggunya. iya, Oke, baik Pak Indra, itu tadi untuk pengembangan selanjutnya ya, iya, yang untuk dibikin lagi, template lainnya, iya, bukan hanya sekedar untuk pengaduan saja. iya, benar. Oke, satu lagi nih, apa sih harapan Pak Indra
ke depannya terhadap Nah, aplikasi ini? harapan kita sih Mbak, sebenarnya kalau kita melihat masyarakat Mm-mm. ini sudah sangat sadar Ya. dalam melakukan pembayaran pajak. Mm-mm. Kita bisa melihat bahwa untuk pendapatan kami terkait dengan kesamsatan itu cenderung meningkat, Mm. cenderung meningkat. Eh, Dan peningkatan ini seharusnya itu dibarengi dengan yang namanya peningkatan kualitas pelayanan. Iya, betul Pak. Nah, kualitas pelayanan. Hadirnya ini, aplikasi ini untuk memacu aparat-aparat kami untuk istilahnya itu meningkatkan kualitas pelayanan. Iya. Tetapi sebenarnya harapan kita tanpa aduan pun dari masyarakat seharusnya kami ini sudah terpacu sendiri Iya. untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Iya. Nah, jadi di satu sisi bukan hanya untuk meningkatkan, mengoptimalisasikan pendapatan daerah, Mm. tapi juga harus meningkatkan kualitas pelayanan publik Iya. bagi masyarakat. Nah, ini yang kita harapkan yang dimiliki oleh setiap aparat yang ada di Bapenda dan jajarannya, terutama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yaitu yang di UPTB Kesamsatan. Iya. Wah, Itu luar harapan biasa nih kita. Pak Indra ya. Tapi memang saat ini masyarakat juga banyak sih yang menceritakan bahwa pelayanan untuk Samsat sendiri pada saat ini, khususnya Bapenda ya Pak ya, sudah sangat bagus lah Pak dari zaman dulu sampai sekarang. Sudah jalan sangat baik seperti itu. Sudah mulai sedikit kan komplain-komplain yang Ya, ada seperti ya. itu. Tapi Iya. tetap harus ditingkatkan, Tapi Mbak. tetap harus ditingkatkan karena tidak boleh terlena Benar dengan sekali. pujian-pujian yang sekarang ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra ya. Iya, Mbak. Mungkin satu lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan. Ucapan terima kasih, dipersilakan Pak. Ya. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Daerah, Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, dan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Kami telah diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat pelatihan kepemimpinan administrator dan telah melahirkan istilahnya ini aplikasi Elang Musi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Badan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan dukungan sepenuhnya dalam pembangunan aplikasi Elang Musi ini. Mungkin itu saja, Mbak, yang kami sampaikan. Baik, luar biasa sekali Pak Indra. Aplikasi Elang Musi ini akan kita tunggu launchingnya Pak ya. Iya. Oke, dan kami ucapkan juga terima kasih atas kehadiran Bapak di sini di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah Pak, dan kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya dari Bapenda Provinsi Sumatera Selatan Pak ya. Iya. Baik, sahabat informasi selanjutnya nih dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation, dan kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi.